8 dari Kabupaten Bandar Meriah. Berikut ini adalah video kami dalam praktik coaching supervisi akademik bersama saya Juliani Sapitri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Simpang Bari, dan rekan saya Umi Kasum dari TK Negeri Datu Beru Lampahang, dan rekan saya Devi Rizky dari SMA Negeri Unggul Binaan Bandar Meriah. Berikut ini adalah video kami dalam praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Devi. Silakan Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Juli. Apa kabar hari ini Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Juli apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah hadir hari ini. Ya, saya juga berterima kasih pada Bu Juli sudah mempercayakan saya untuk bisa server kegiatan coachingnya nanti dengan rekannya ya Bu Juli ya. Ya, sampai. Oke Bu Juli, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching dengan rekannya ya. Ya. Kira-kira rekannya sudah diberi tahu untuk bisa melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, baik Bu Juli. Tentunya sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekannya, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Boleh Ibu Juli? Baik Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati ya, dan akan saya nilai. Adapun yang pertama yang perlu Ibu perhatikan itu apakah nanti kegiatan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian. Itu yang pertama. Kemudian misalnya nanti pada saat kegiatan coaching Ibu harus menyesuaikan dengan alur tirta. Ibu memakai alur tirta ya? Iya. Kemudian nanti saya juga memperhatikan bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachingnya. Lanjut, dan nanti saya akan mendengarkan ataupun merespon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang tentang permasalahan dari coachingnya. Kemudian juga Ibu harus menyesuaikan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sesuai dengan alur tirta. Bagaimana Ibu siap? Insya Allah siap Bu. Nah, sebelum dilakukan kegiatan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu Juli. Boleh Bu? Oke, yang pertama itu ada yang ingin saya tanyakan, apa nih Bu Juli kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan yaitu yang pertama adalah presence saya, kemudian kompetensi saya dalam menyajikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Saya pikir itu yang ingin saya kembangkan. Berarti ketiga kompetensi itu ya Bu ya. Tadi yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, dan ada vision tadi ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di antara ketiga tadi kira-kira yang lebih spesifik Ibu mengembangkan dari kompetensi yang mana? Saya pikir yang lebih spesifik saya akan mengembangkan dalam kompetensi yaitu mendengar dengan rasa dan menyajikan pertanyaan berbobot. Saya kira itu. Berarti dengan mendengarkan dengan penuh rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, kira-kira itu indikator yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari kedua itu tadi kira-kira ketercapaiannya bagaimana Ibu? Indikator ketercapaiannya apabila nanti coach saya sudah mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan jalan keluar dari persoalannya, seperti itu. Oke, jadi harapan Ibu, rekan Ibu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, dan kemudian mungkin dengan ketiga kompetensi tadi Bu ya. Baik, terima kasih Bu Juli atas jawabannya. Silahkan nantinya Ibu melakukan coaching dengan rekannya dengan sebaik-baiknya Bu Julian, dan memperhatikan alur ya dan ketiga kompetensi yang Ibu inginkan tadi. Oke Bu Juli, silahkan melakukan coachingnya. Semoga sukses. Terima kasih Bu. Iya Bu Juli. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Devi. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Juli. Apa kabar hari ini Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Juli apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah hadir hari ini. Ya, saya juga berterima kasih pada Bu Juli sudah mempercayakan saya untuk bisa server kegiatan coachingnya nanti dengan rekannya ya Bu Juli ya. Ya, sampai. Oke Bu Juli, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching dengan rekannya ya. Kira-kira rekannya sudah diberi tahu untuk bisa melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, baik Bu Juli. Tentunya sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekannya,
ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Boleh Ibu Juli? Baik, Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati ya, dan akan saya nilai. Adapun yang pertama yang perlu Ibu perhatikan itu apakah nanti kegiatan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian. Itu yang pertama. Kemudian misalnya nanti pada saat kegiatan coaching Ibu harus menyesuaikan dengan alur tirta. Ibu memakai alur tirta ya? Iya. Kemudian nanti saya juga memperhatikan bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachingnya. Lanjut, dan nanti saya akan mendengarkan ataupun merespon atau jawaban dari coachi apakah sesuai dengan pertanyaan yang tentang permasalahan dari coachingnya. Kemudian juga Ibu harus menyesuaikan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sesuai dengan alur tirta. Bagaimana Ibu siap? Insya Allah siap, Bu. Nah, sebelum dilakukan kegiatan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu Juli. Boleh Bu? Insya Allah boleh. Oke, yang pertama itu ada pun yang ingin saya tanyakan, apa nih Bu Juli kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan yaitu yang pertama adalah presence saya, kemudian kompetensi saya dalam menyajikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Saya pikir itu yang ingin saya kembangkan. Berarti ketiga kompetensi itu ya Bu ya. Tadi yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, dan ada vision tadi ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di antara ketiga tadi kira-kira yang lebih spesifik Ibu mengembangkan dari kompetensi yang mana? Saya pikir yang lebih spesifik saya akan mengembangkan dalam kompetensi yaitu mendengar dengan rasa dan menyajikan pertanyaan berbobot. Saya kira itu. Berarti dengan mendengarkan dengan penuh rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, kira-kira itu indikator yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari kedua itu tadi kira-kira ketercapaiannya bagaimana Ibu? Indikator ketercapaiannya apabila nanti coach saya sudah mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan jalan keluar dari persoalannya, seperti itu. Oke, jadi harapan Ibu, rekan Ibu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, dan kemudian mungkin dengan ketiga kompetensi tadi Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Juli atas jawabannya. Silahkan nantinya Ibu melakukan coaching dengan rekannya dengan sebaik-baiknya Bu Julian, kita memperhatikan alur ya dan ketiga kompetensi yang Ibu inginkan tadi. Oke Bu Juli, silahkan melakukan coachingnya. Ya, Semoga sukses. Terima kasih Bu. Iya Bu Juli. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabar nih hari ini Bu Umi? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu Juli sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Nah Bu Umi, hari ini apa nih yang akan kita bicarakan? Sebelumnya saya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Saya ada anak murid saya yang tidak fokus ketika saya memberikan pelajaran. Dia selalu mengganggu temannya dan mengerjakan pelajarannya tidak tepat waktu Bu. Nah Bu Umi, kalau saya pahami dari apa yang Ibu ceritakan tadi, Ibu mempunyai kendala dalam pembelajaran, yaitu anak Ibu yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu? Begitulah Bu. Nah Bu Umi, dari akhir percakapan kita nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin dari percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Nah Bu Umi, coba Ibu ceritakan secara mendetil sebenarnya apa yang sedang terjadi di kelas Ibu seperti itu. Jadi begini Bu, saya sebenarnya mempunyai anak yang di atas rata-rata. Dia itu mengerti ketika saya memberikan penjelasan. Tetapi sewaktu saya memberikan tugas mandiri, dia tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Dia selalu mengganggu teman-temannya dan dia tidak mau belajar. Dia menceritakan pengalaman-pengalamannya sehingga teman-temannya yang lain terganggu Bu. Nah Bu Umi, kira-kira tujuan ketercapaian Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira
saat ini Ibu sudah berada di skala berapa dan nantinya Ibu akan menuju skala berapa seperti itu? Menurut saya sekarang ini saya ada di skala 5 dan saya ingin nanti ke depannya saya ada di skala 8. Nah, Bu Umi, bagus sekali ya, nanti mudah-mudahan dapat tercapai di skala 8-nya. Nah, menurut Bu Umi, apa nih yang akan dilakukan agar anak yang tadinya tidak konsentrasi dapat menjadi konsentrasi di kelas? Kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Saya ingin dari percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Nah, Bu Umi, coba Ibu ceritakan secara mendetil sebenarnya apa yang sedang terjadi di kelas Ibu seperti itu. Jadi begini, Bu, saya sebenarnya mempunyai anak yang di atas rata-rata. Dia itu mengerti ketika saya memberikan penjelasan. Tetapi sewaktu saya memberikan tugas mandiri, dia tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Dia selalu mengganggu teman-temannya dan dia tidak mau belajar. Dia menceritakan pengalaman-pengalamannya sehingga teman-temannya yang lain terganggu, Bu. Nah, Bu Umi, kira-kira tujuan pencapaian Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira saat ini Ibu sudah berada di skala berapa dan nantinya Ibu akan menuju skala berapa seperti itu? Menurut saya sekarang ini saya ada di skala 5 dan saya ingin nanti ke depannya saya berada di skala 8. Nah, Bu Umi, bagus sekali ya, nanti mudah-mudahan dapat tercapai di skala 8-nya. Nah, menurut Bu Umi, apa nih yang akan dilakukan agar anak yang tadinya tidak konsentrasi dapat menjadi konsentrasi di kelas? Kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan saya menciptakan iklim positif budaya sosial sepertinya seperti itu, Bu. Nah, menurut Bu Umi, kompetensi seperti apa yang ingin diterapkan nantinya dalam pembelajaran sehingga membuat anak yang tadinya tidak fokus menjadi lebih fokus? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama dalam kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Umi, cara apa sih yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya bisa melakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri seperti saya membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Nanti ketika anak datang ke sekolah, mereka bisa mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat hari itu. Kira-kira bagaimana Ibu bisa melakukan dan memastikan bahwa anak tersebut mampu dalam manajemen dirinya? Untuk memanajemen dirinya, menurut saya kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop agar anak-anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaannya. Mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita pengalaman dan apa yang dirasakan pada saat ini, sehingga anak-anak dapat menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dan menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti dia tidak terpancing ketika saya memberikan pembelajaran, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Wah, super sekali nih teknik yang akan dilakukan dan semoga nantinya dapat terwujud ya, Bu. Kemudian Bu Umi, tadi Ibu ada bercerita tentang penciptaan iklim positif dan budaya di sekolah. Menurut Bu Umi, bagaimana nantinya Bu Umi dapat menerapkan hal tersebut? Menurut saya
sudah ada keyakinan kelas, tetapi sebagian anak belum memahami dan mengenal. Saya akan merevisi dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita, bermain-main di tengah tugas itu dapat mempengaruhi pembelajarannya. Saya juga berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, super sekali Bu Umi. Nah, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Saya merasa berhasil apabila semua anak sudah fokus dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Nah, Bu Umi, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut nantinya? Menurut saya yang dapat membantu saya yaitu seperti teman sejawat, anak-anak, dan saya sendiri. Untuk membuat roda emosi juga untuk membicarakan dan merevisikan keyakinan kelas untuk anak-anak yang sudah menyadari dan dalam perannya dalam kelas. Mereka akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi. Menurut saya seperti itu, Bu. Nah, Bu Umi, dari percakapan kita yang beberapa menit ini, apa sih yang sudah Bu Umi dapatkan? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus agar tetap fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak-anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita. Diberikan kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Nah, Bu Umi, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan strategi yang tadinya sudah Ibu paparkan? Insya Allah besok saya akan melaksanakannya dengan membuat roda emosi dan membuat keyakinan kelas sepertinya itu, Bu. Kemudian bagaimana komitmen Bu Umi dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan nantinya? Saya berkomitmen dapat melaksanakan pendekatan terhadap seluruh siswa, terutama kepada siswa saya yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Baik, bagus sekali Bu Umi. Sepertinya Ibu Umi sudah mendapatkan jalan keluar dari persoalan Ibu dengan membuat roda emosi, kemudian revisi keyakinan kelas Ibu sehingga anak yang tadinya tidak fokus menjadi lebih fokus. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depan apa nih? Apakah kita akan perlu coaching lagi? Karena saya sangat penasaran nih nantinya setelah Ibu menerapkan roda emosinya dan revisi keyakinan kelasnya, apakah nanti hasilnya sudah sangat bagus? Saya berharap hasilnya sangat bagus tentunya. Amin, mudah-mudahan ya, Bu ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi ya, Bu, setelah saya membuat KSE dan merevisi keyakinan kelas 2 minggu atau 3 minggu ke depannya, Bu ya. Ya, Bu Umi, tidak terasa waktu kita sudah ada di penghujung. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai coach Ibu hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat saya ini. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih Bu Umi. Oke, Bu Juli, berarti Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan ketercapaian indikator Ibu inginkan ya. Dan saya perhatikan juga sudah sesuai dengan alur tirta Bu Juli. Nah, dan saya amati barusan ada beberapa catatan yang saya tuliskan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan tahapan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, habis itu mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, serta Ibu juga mengarahkan coachi mencari rencana atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk dapat berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada coachinya dan menemukan solusi dari coachinya sendiri. Nah, kemudian rencana aksi juga sudah saya lihat ada pada pertanyaan Ibu tadi yang dilakukan dengan berjalan dengan baik nih, Pak. Sepengamatan saya tadi, Ibu sudah berhasil melakukan proses coachingnya kepada coachingnya Ibu Juli. Kemudian
dari catatan saya dan saya perhatikan, Ibu juga sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya, Ibu sudah present nih, yaitu memberikan kehadiran penuh ya Bu Julia, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan coachingnya. Itu hasil dari pengamatan saya Bu Juli. Oke Bu Juli, mungkin untuk observasi hari ini sudah selesai. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Ibu Juli kembangkan? Untuk kedepannya mungkin saya akan terus berlatih melakukan coaching dengan alur tirta dan mencoba mempelajari kembali alur-alur tirta dalam proses coaching seperti itu Bu. Oke Bu Juli, mungkin kedepannya harus kita kembangkan kembali ya alur tirtanya, dan semoga kedepannya tambah lebih baik lagi untuk menjalankan proses coachingnya untuk rekan-rekan lainnya. Selamat ya Bu Julia, semoga sukses. Terima kasih Bu Devi telah mengobservasi saya hari ini, dan semoga nanti Ibu tidak bosan-bosan apabila saya meminta kembali untuk diobservasi. Baik. Terima kasih Bu Devi. Ya, sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana keadaan Bu Umi? Alhamdulillah keadaan sehat. Bu Umi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu Umi sudah hadir untuk hari ini sebagai observer saya untuk melakukan coaching dengan rekan saya. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang publik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan publik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, dan kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa juga kita sesuaikan dengan prinsip coach di antara kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi Bu. Baik Bu. Nah, yang pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coach kali ini? Baik Bu Umi, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada tahap proses coaching hari ini yaitu saya ingin bisa menerapkan tentang kehadiran penuh nih. Artinya saya harus merasakan penuh apa yang permasalahan yang coaching saya rasakan. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif Ibu Umi. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada rekan coach saya Bu Umi. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Baik Bu, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Oke Bu Umi, ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan yang akan diobservasi yaitu yang lebih spesifik mungkin saya akan kembangkan pada kompetensi mendengarkan dengan aktif Ibu Umi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin kedua kompetensi itu Bu. Ya baiklah. Dan selanjutnya, kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Baik Bu Umi, mungkin pencapaian yang saya inginkan dari coaching hari ini yaitu saya ingin coach sendiri menemukan solusi dari permasalahan dia dengan menemukan langkah-langkah ataupun solusi bagaimana coach itu sendiri yang dapat menentukan ataupun menjawab permasalahan yang dia dapatkan pada saat itu. Mungkin itu Bu Umi. Baiklah, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya bersama Ibu Juli. Ya. Terima kasih Bu. Saya juga terima kasih Bu. Saya lanjut untuk coachingnya Bu ya. Silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Juli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, dari raut wajah Ibu kiranya ini ada yang sampaikan Ibu ya, dari wajah Ibu sepertinya murung nih. Kira-kira apa Bu? Sebenarnya ada satu persoalan yang menjadi kekhawatiran saya. Ini adalah persoalan di kelas saya seperti itu Bu. Baik Bu Juli, ini kan sebelum kita melakukan coachingnya, saya ingin mengingatkan bahwa kita punya waktu 15-20 menit. Jadi kira-kira permasalahan Ibu apa nih Bu yang ingin disampaikan kepada saya? Begini Bu, di kelas saya ada nih seorang anak, siswa saya yang sangat ingin sekali diperhatikan lebih dari siswa-siswa lainnya.
Sementara anak yang lain akan merasa terjadi kesenjangan apabila saya terlalu memperhatikan si anak ini. Namun demikian saya sangat memaklumi karena si anak ini adalah dari latar belakang yatim piatu seperti itu, dan beliau tinggal bersama sang kakak. Jadi saya khawatir seperti ini, Bu. Nanti kalau saya memperhatikan anak ini secara lebih akan menjadi kesenjangan untuk anak yang lain seperti itu. Oke, baik, berarti Ibu mengalami masalah mengenai salah seorang siswa yang butuh perhatian lebih dari Ibu ya, Bu ya. Kemudian teman-teman yang di kelas merasa tidak nyaman karena mereka itu menganggap Ibu pilih kasih ya, seperti itu, Bu ya. Oke, saya sudah mulai tangkap permasalahannya. Baik Bu, kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap nantinya ada solusi bagaimana saya dapat memperhatikan si anak yang butuh perhatian ini, tetapi tidak mengesampingkan anak yang lain seperti itu, Bu. Oke, baik, berarti Ibu ingin mendapatkan cara atau langkah Ibu ya bagaimana menangani salah satu orang siswa yang butuh perhatian tadi dan mengimbangi dengan teman-teman di kelasnya. Oke, Bu Juli. Nah, tentunya nanti kira-kira langkah yang awal yang ingin Ibu tempuh bagaimana nih Bu Juli? Mungkin dalam langkah awal nantinya saya akan melakukan observasi terlebih dahulu kepada siswa yang butuh perhatian ini, apakah beliau memang kurang perhatian di keluarga atau memang mungkin sudah tipe sang anak yang sangat ingin diperhatikan seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, tentunya dengan langkah awal tersebut Ibu berharap nanti menemukan solusi Bu ya dari permasalahan tadi. Nah, kira-kira dari langkah awal tersebut perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin ada perubahan di kelas saya, yaitu semua anak nantinya akan merasa bahagia dan tidak ada kesenjangan atau tidak ada yang merasa cemburu di kelas saya. Jadi semua belajar dengan keadaan bahagia seperti itu. Berarti Ibu akan memberikan perhatian juga kepada teman-temannya bahwa teman yang satu ini sebenarnya butuh perhatian karena dia seorang anak yatim gitu Bu ya. Baik Bu Juli. Nah, dari yang tujuan yang Ibu capaikan tadi, idealnya kita memiliki skala dari 1 sampai 10. Kira-kira dengan penanganan yang sebelum ini Ibu berada di skala berapa nih Bu Juli? Saat ini mungkin saya masih berada di skala 6 seperti itu ya Bu. Dan nantinya saya ingin mencapai di skala 8 insya Allah seperti itu. Oke, baik, dengan adanya kita perbincangan hari ini mungkin dapat mencapai skala 8 dari skala 6 ya Bu Juli ya. Oke Bu Juli, dari skala 6 ingin mencapai skala 8 tentunya butuh tujuan yang benar-benar Ibu harapkan Ibu ya. Nah, kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu harapkan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tadi Bu Juli? Mungkin saat ini kekuatan yang saya miliki itu tidak banyak. Mungkin yang pertama kekuatan saya adalah dapat berkomunikasi dengan sang kakak dari anak yang butuh perhatian ini. Kemudian nanti bekerja sama dengan guru ngaji beliau di tempat TPA beliau mengaji. Kemudian nanti membutuhkan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat saya dan siswa-siswa yang ada di kelas seperti itu. Intinya Ibu berarti melakukan kolaborasi Bu ya antara pihak sekolah dengan pihak keluarganya, tentunya dengan melibatkan juga guru ngajinya Bu Julia. Oke, nah tadi kan kita sudah menemukan kekuatan apa saja nih Bu yang akan Ibu lakukan. Tentunya di sepanjang perjalanan pasti ada kendala nih Bu Julia. Kira-kira apa nih kendala yang akan Ibu jumpai dalam proses menemukan ataupun memperbaiki masalah tersebut? Saya juga berpikir seperti itu sih Bu ya. Pasti dalam nanti saya menjalankan tujuan saya pasti ada kendala. Mungkin kalau saat ini kendalanya adalah di bagian waktu Bu, karena saya juga jadwalnya sekarang sangat padat dan si kakak sang anak ini juga paling susah kalau dipanggil untuk datang ke sekolah karena beliau harus mengurus anaknya yang masih balita seperti itu Bu. Nah, tentunya setiap ada kendala pasti ada kemudahan Ibu ya. Kira-kira dari kendala tadi bisa nggak Ibu pikirkan mungkin ada nggak solusinya dari kendala tersebut? Mungkin Ibu sudah menyiapkan hal-hal apa yang untuk menangani kendala tersebut? Sampai saat ini saya berpikir solusinya akan melakukan komunikasi lewat media sosial atau berupa WA atau telepon seluler saja Bu. Itu akan lebih memudahkan saya untuk bisa berkomunikasi dengan kakaknya si anak ini.
Nah, dengan solusi tadi mungkin rencananya bagaimana Bu? Ibu sudah beri strategi nih untuk dapat melakukan hal tersebut. Yang pertama saya akan melakukan dulu nanti komunikasi dengan si kakak ini, kemudian nanti saya akan minta bantuan juga pada guru ngajinya dengan cara berkomunikasi juga. Mungkin nanti saya akan menanyakan apakah sang anak ini memang butuh perhatian lebih ini karena memang tipenya atau memang dia kurang perhatian di rumah seperti itu. Oke, berarti memulai dari mencari informasi melalui keluarga dari siswa sendiri Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu strategi ini akan Ibu lakukan? Mungkin strategi ini akan secepatnya saya lakukan karena menurut saya masalah ini kalau didiamkan akan menjadi bumerang untuk kelas saya juga. Jadi mungkin besok insya Allah saya akan siap melakukan. Oke, berarti akan Ibu mulai besok Bu ya, karena ini kan suatu masalah yang sangat urgent bisa dibilang Bu ya. Baik Bu Juli, kira-kira apa nih Bu ukuran keberhasilan Ibu? Saya merasa berhasil apabila nantinya di kelas saya tidak ada lagi anak-anak yang merasa cemburu terhadap anak lainnya, kemudian anak yang ingin perhatian lebih ini juga mendapat perhatian dari saya dan keluarganya, dan kelas berjalan lancar dengan aman seperti itu. Oke, tentunya untuk menjalankan semua butuh komitmen Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu tentang komitmen yang terhadap masalah ini nih? Rencana yang ingin Ibu lakukan? Mungkin komitmen saya adalah melakukan dengan terus-menerus, tidak hanya 1-2 hari, tetapi ini akan terus berkelanjutan jangka panjang seperti itu. Oke, tentunya untuk melakukan itu butuh penguat Ibu ya. Jadi kita harus butuh penyemangat bagi diri kita sendiri. Tentunya butuh peran orang-orang lain. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu untuk menjaga komitmen Ibu berjalan? Yang dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen ini tentunya kakak si anak yang butuh perhatian, kemudian nanti guru ngajinya di lingkungan TPA, kemudian lagi rekan-rekan bidang studi di sekolah saya yang masuk ke kelas saya, kemudian nanti rekan sejawat lainnya, dan saya juga butuh bantuan dari anak-anak yang lain agar dapat memaklumi keadaan beliau ini nanti. Oke, tentunya banyak orang-orang yang terlibat ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari hasil coaching kita hari ini apa nih Bu tindak lanjut ingin Ibu capai ataupun yang ingin Ibu laksanakan? Mungkin setelah coaching ini tindak lanjutnya adalah yang pertama menerapkan apa yang sudah direncanakan dalam coach hari ini. Kemudian nanti akan mengadakan refleksi diri apakah semua sudah tercapai dengan baik atau di bagian mana nanti yang perlu saya kuatkan lagi seperti itu Bu. Dan mungkin nanti saya akan butuh refleksi kembali, coaching refleksi kembali dari Ibu, dan apakah Ibu nantinya bersedia? Insya Allah bersedia. Saya akan membutuhkan sejenis refleksi, coaching refleksi seperti itu Bu, agar nanti dapat menguatkan saya dari apa yang sudah tercapai hari ini. Oke, baik Bu Juli. Sepertinya Ibu Juli sudah menemukan sendiri nih Bu solusi dari permasalahan hari ini, dan semoga bisa langsung ditindaklanjuti dan mulai besok Bu ya. Ya, semoga bisa tercapai apapun rencana Ibu. Oke Bu, sepertinya sudah cukup untuk perkuliahan ini. Terima kasih Bu Devi atas kesempatan yang sudah Ibu berikan sehingga menjadi coach untuk saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Bu Devi, tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Juli. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu Umi, nah tadi alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Umi ya. Nah selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita nih Bu Umi, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya menggunakan yaitu pertanyaan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan beliau. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Juli, sudah berlancar dengan baik, juga proses alur kerjanya sudah sesuai dengan alur cerita, dan Ibu Devi juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Juli sehingga Ibu Juli bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching
juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan melalui coaching yang baru saya lakukan tadi yaitu saya harus melakukan kompetensi sesuai dengan alur tirta nih Bu, untuk dapat mengembangkan kembali dan memahami kembali untuk proses coaching ke depannya, sehingga saya lebih memahami benar-benar mengenai kompetensi yang ada pada alur tirta. Mungkin itu saja Bu Umi. Oh begitu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Bu Juli bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Umi, hari ini saya sebagai observer akan mengobservasi tindakan coaching Ibu nanti. Kemudian nantinya dalam coaching saya berharap Ibu dapat menerapkan alur tirtanya dengan baik. Kemudian nantinya sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu Bu ya. Baik. Yang pertama yang akan dinilai nantinya adalah apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah menerapkan alur tirta. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian nantinya apakah Ibu akan mendengarkan respon coach dan sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan nantinya. Kemudian jangan lupa nantinya Ibu akan menerapkan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya nanti. Nah sebelum kita melakukan kegiatan observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Umi ya. Baik Bu. Nah Bu Umi, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu capai? Yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, kira-kira apa nanti indikator ketercapaian dari coaching kita hari ini? Apakah yang ingin Ibu capai dari coaching nantinya? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah Bu Umi, baik, kita sudah melakukan pra-observasi yang nantinya saya berharap Ibu dapat menerapkan alur tirtanya dalam coaching ini, kemudian dapat juga menerapkan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan dapat mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu tuju. Nah sekarang silakan Bu Umi melakukan proses coachingnya. Nanti saya akan tetap mendampingi Ibu dalam observasinya. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabar Bu Umi? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Bu Umi sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin bercerita mengenai permasalahan saya kepada Ibu. Mungkin nanti saya menemukan solusinya dengan bercerita dengan Ibu. Kira-kira Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Ada apa ya Bu? Nah, Ibu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan saya. Masalah apa Bu ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin dengan bercerita Ibu bisa lebih lega.
Baik Bu, sebenarnya permasalahan saya itu tentang kelulusan P3K saya Bu. Sepertinya Ibu juga sudah mengetahui itu, yaitu mengenai lokasi yang sangat jauh nih Bu Umi. Iya Bu, yang membuat Ibu murung sekali apakah karena lokasi yang jauh atau ada permasalahan lain Bu? Selain lokasi yang sangat jauh, saya juga memikirkan kondisi keluarga Bu, karena posisinya suami bekerja di sini, sedangkan saya nanti harus ke penempatan Ibu. Lalu respon keluarga bagaimana Bu? Nah itu dia Bu, sebenarnya keluarga sangat berat nih Bu melepaskan saya untuk berangkat ke lokasi penempatan. Kemudian kondisi anak juga kan Bu, kalau di sana kan saya bingung nih anak harus saya tinggalkan dengan siapa. Intinya permasalahan ini sangat rumit Ibu Umi. Benar Bu, itu masalah yang sangat serius, apalagi terkait dengan keluarga. Jika saya ada posisi seperti Ibu, tentu saja saya bisa merasakan serupa hal yang sama. Mungkin ada yang lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Nah biasanya kan Ibu Umi orang kalau lulus senang nih Bu Umi, Iya. tapi kalau saya malah senang bercampur kecewa nih Bu Umi. Padahal ini kan hal-hal yang sangat saya temukan sekali. Yang mungkin yang membuat saya lebih kecewa itu karena kan saya kan di posisinya P1, katanya P1 itu kan diutamakan Bu ya di posisi sekolah ibu kita, dan ternyata saya diletakkan di posisi yang sangat jauh dari lokasi tempat tinggal saya. Kemudian di saat pengurusan kemarin saya sudah menolak nih Bu Umi mengenai kelulusan ini karena saya berharap lebih penting keluarga daripada kelulusan saya. Ternyata di sepanjang perjalanan ada info mengenai relokasi di Bu Umi. Jadi relokasi itu adalah suatu hal yang bisa kita mengurus untuk dapat kembali lagi ke tempat tinggal kita. Nah, tapi sampai sekarang ini kabar itu tidak ada. Bahkan kami menunggu-nunggu kabar tersebut, sehingga inilah permasalahan yang membuat saya semakin sangat rumit untuk menemukan solusinya di Bu Umi. Nah, benar sekali, rasanya kecewa yang Ibu dapatkan bisa saya rasakan. Saya juga turut bersedih, Ibu sudah ada harapan, tetapi harapan itu seperti sirna ya Bu ya. Iya Bu Umi. Ibu harus apakah sudah ada waktu dalam pengambilan SK Bu? Sudah Bu, saya sudah mengambil SK sekitar 2 hari yang lalu ini Bu. Terus bagaimana suasana di sana Bu? Luar biasa Bu ya, dengan perjalanan yang berbelok-belok naik gunung dan cuacanya sangat panas di sana Bu. Wah, tantangan Ibu semakin bertambah ya Bu. Bisa saya bayangkan, jadi saya juga turut terharu. Saya juga ikut berdoa semoga kedepannya Ibu dapat mendapatkan yang terbaik dalam permasalahan ini ya Bu ya. Iya Bu. Dari permasalahan ini, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Mungkin karena saya sudah mengambil SK, tentunya sudah ada tanggung jawab Ibu yang saya. Jadi saya harus melapor dulu kepada kepala sekolah di penempatan saya nih Bu. Lalu ada hal yang lain Ibu lakukan? Setelah saya melapor, mungkin saya minta keringanan kepada kepala sekolahnya dan menceritakan dengan sebenar-benarnya tentang kondisi yang saya alami. Mungkin dengan begitu kepala sekolah akan menemukan solusi juga untuk saya Bu. Lalu Bu? Lalu mungkin juga saya akan meminta bantuan pihak-pihak terkait dan menanyakan tentang kejelasan lokasi ini Bu. Langkah yang Ibu rencanakan sudah tepat. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu ambil. Oke Bu, semoga relokasi ini berhasil Bu ya. Saya juga sudah merasa sedikit lega, sudah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Saya harap relokasi ini bisa terwujud dengan segera Bu Umi. Amin ya Bu. Ya Bu Umi. Amin, pasti saya harus lebih semangat Ibu. Saya yakin semoga melalui ini ada rencana Allah yang lebih indah untuk kami ke depannya. Amin, pasti Bu. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana tersebut Bu? Mungkin saya harus mencari informasi dengan cepat mengenai lokasi Bu, dengan menemui pihak-pihak terkait dan menanyakan mungkin berkas atau syarat apa saja yang harus saya penuhi Bu. Tentunya saya harus mencari tahu informasi, itu hal yang paling penting mungkin yang untuk saat ini Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini Bu? Nah itu yang masih saya bingungkan dan masih dalam pemikiran saya. Mungkin dukungan yang penuh dari pihak keluarga dan pihak kepala sekolah antar sekolah, dan mungkin saya harus
meminta bantuan juga ataupun dukungan dari cabang dinas pendidikan kami, Bu. Baik Bu, itu ide yang luar biasa bagus. Semoga dapat terlaksanakan dan menemukan solusi sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Amin ya Allah, semoga Bu. Amin. Amin, baik Bu, semoga dengan solusi ini, dan saya juga mohon bantuan Ibu agar lokasi ini tercapai ya Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan curhat hati saya hari ini. Baik Bu, saya juga senang sekali mendengarkan curhatan hati dari Ibu. Mungkin kedepannya saya juga ingin cerita, Ibu harus menyiapkan waktu juga untuk saya. Siap saya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bu Umi, tadi Ibu sudah melakukan proses coachingnya bersama Ibu Devi. Nah, bagaimana nih dari hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bumi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur hitam, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach, menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, berarti Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan proses coaching pada alur kita. Nah, sesuai juga dengan yang saya amati tadi, dan ada beberapa catatan, diantaranya Ibu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu sudah menyesuaikan dengan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan Ibu sudah mengarahkan coach mencari rencana dan tindakan yang sebaiknya dilakukan beliau. Dan Ibu juga sudah berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya nanti dapat dilakukan dan berjalan baik. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah present dan sudah memberikan kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Dan Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari permasalahan coachingnya. Itu adalah catatan saya selama menjalankan observasi dari kegiatan coaching Ibu tadi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses data sehingga saya nanti dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Nah Bu Umi, semoga dengan proses coaching hari ini kita akan dapat lebih memahami kembali alur ceritanya, kemudian dapat melakukan coaching-coaching berikutnya dengan lebih baik dan lancar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Ibu Umi berikan hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Umi. Demikianlah video praktik coaching demonstrasi konseptual modul 2.3 dari kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.